sebenarnya aku tuh dari kecil udah pernah atau udah biasa ngerasain hal-hal yang berbau spiritual atau supernatural atau juga kayak hal-hal mistis gitu guys. Bismillah. Waktu itu aku pernah diwawancara sama Metro TV, Trans TV, sama Trans 7 guys. Aku pernah didatengin sama arwah yang baru meninggal. Arwahnya itu tuh minta tolong sama aku kalau dia tuh meninggal itu karena overdosis gitu guys. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di vlog Anissa Sholina. A, B, C, D, E, F, G. Nah guys, untuk kali ini kontennya aku mau challenge nih guys, makan mie pedas mie gacoan level 8 sambil cerita tentang pengalaman indigo aku ya. Jadi ini untuk pertama kalinya aku di vlog. Untuk kali ini tuh kontennya beda guys. Jadi ini tuh tentang pengalaman indigo yang pernah aku alamin dari kecil. Nah jadi gimana ceritanya? Pokoknya sebelum nonton vlognya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share untuk channel Anissa Sholina. Yuk guys, kita langsung ke dalam yuk, kita pesen mie gacoannya. Mau ngantri dulu nih ke dalam, kita pesen dulu aja ya mie gacoannya. Dan di sini tuh antriannya nggak gitu rame kayak di tempat mie gacoan yang lainnya. So, untuk menunya mie gacoan seperti biasa itu ada mie sweet, mie home pimpa dari level 1 sampai 8. Nah terus ada juga mie gacoannya yang pakai kecap. Nah ini kalau untuk perdimsamannya sama untuk minum-minumannya nih. Jadi nanti kita pesen dulu ya. Nah, mau pesen mie gacoan? Di sini. Ya, makan di sini. Apa aja? Yang mie gacoannya level 8. Ya. Terus mie gacoan juga level berapa? 2 apa? Level 1. Es luku batoknya 1. Sama es orange-nya 1. Ada lagi tuh. Dimsumnya 1. Yang udang keju. Bilangnya ada gacoan Ya. level 8, level 1, suku batok, udang keju. Ya, nah guys, jadi aku udah dapet ini. Sekarang aku mau ke atas dulu. Jadi aku dapat nomor 60. Ini aku udah di lantai 2-nya. Mie gacoan, kita cari tempatnya dulu yuk. Nah guys, ini dia tadi aku pesan ini mie gacoan yang level 8. Dan aku baru pertama kali ya makan mie gacoan langsung di tempatnya. Dan aku mau challenge sambil kita cerita tentang pengalaman indigo aku ya guys. Jadi untuk vlog kali ini tuh emang spesial banget sambil kita challenge mie level 8 ini ya. Mudah-mudahan aku sanggup ngabisin ya guys. Ini udang kejunya guys, ini juga favorit aku banget yang pernah aku ngonten waktu itu. Dan ini tuh ya, udang keju ini juga harus wajib banget ada kalau aku pesen mie gacoan. Nah ini favorit aku banget nih guys di mie gacoan. Jadi ini tuh es luku batok dan ini tuh wajib banget kalau aku pesen mie gacoan tuh harus ada es luku batoknya. Nah guys, jadi ini level 8-nya ya untuk mie gacoan. Dan ini tuh untuk cabenya sih udah bener-bener banyak banget sih. Nah aku penasaran banget nih, aku sanggup nggak ya kira-kira ngabisin mie gacoan ini di level 8 kayak gimana ya. Yuk langsung kita cobain aja. Nah ini seperti biasa pakai sumpit. Kita buka dulu ya sumpitnya. Nah guys, sekarang aku mau cobain dulu ya. Untuk sebelumnya kita cobain ini es luku batoknya guys. Dan ini tuh salah satu favorit aku banget, es luku batoknya. Jadi tuh ini tuh dari susu sama kayak karamel gitu di bawahnya. Nah kita cobain ya, bismillah. Seger banget. Wah ini tuh es luku batok ini selalu aku pesan, malah dibandingin sama yang kayak ada buah-buahannya itu, tau kan yang warna pink. Tapi aku lebih favoritnya sama ini sih. Sekarang aku mau aduk dulu ya. Ini untuk mie gacoannya guys, yang level 8 ini guys ya. Jadi kita sambil cerita aja ya. Jadi kan sebenarnya aku tuh dari kecil udah pernah atau udah biasa ngerasain hal-hal yang berbau spiritual atau supernatural atau juga kayak hal-hal mistis gitu guys. Nah jadi kenapa aku sharing di vlog aku ini, supaya aku ingin berbagi pengalaman aja gitu atau berbagi cerita. Kalau misalnya pengalaman-pengalaman indigo aku ini benar-benar menarik juga sih untuk dibahas gitu. Nah jadi awalnya itu aku itu dari kecil itu memang udah sensitif gitu guys. Jadi kayak bisa ngerasain dunia-dunia lain gitu. Kita sambil aduk dulu ya.
Jadi makanya setelah vlog ini aku akan kasih tahu ke kalian, waktu itu aku pernah diwawancara sama Metro TV, Trans TV sama Trans 7 ya guys. Nah jadi waktu itu untuk syutingnya itu aku sebagai narasumber gitu diwawancara sebagai anak indigo itu tahun kurang lebih itu sekitar 2011 gitu guys. Jadi udah cukup lama sih. Nah jadi sebelumnya itu makanya aku opening dulu supaya tuh nyambung gitu guys vlognya. Nah sekarang sambil kita makan dulu ya nih guys, untuk mie level 8 nih guys. Bismillah. Wah, ini aku sebenarnya udah biasa ya makan mie level 8, Sombong amat. tapi dia kayak udah gak kaget gitu. Tapi semoga bisa nyelesain challenge ya. Nih guys, untuk pangsitnya. Kalau mie gacuan ini aku lebih suka yang mie-nya tuh dikasihin kecap gitu guys. Kalau dulu tuh sukanya sama yang light gitu nggak pakai kecap. Kalau sekarang tuh suka banget yang pakai kecap. Jadi selalu pesennya tuh mie gacuan level 8. Ini aku cobain pangsitnya nih guys. Pangsitnya juga favorit banget. Bismillah. Kalau pangsitnya itu juga salah satu favorit aku sih. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Nah jadi aku pengen berbagi sharing pengalaman indigo aku ke kalian semua gitu yang nonton vlog aku ini, karena supaya mungkin kalian juga ada yang sama gitu kayak aku, jadi kayak bisa ngerasain kayak hal-hal gaib atau hal-hal yang supranatural gitu. Nah salah satunya itu misalnya sampai misalnya tuh kalau aku tiap malam ya aku selalu didatangin sama makhluk-makhluk halus guys. Nah apalagi pas waktu aku zaman-zamannya jadi narasumber itu tahun 2011 itu aku lagi sensitifnya gitu, dan itu hampir tiap malam guys aku didatangin sama makhluk-makhluk halus, dan itu tuh macem-macem gitu guys. Jadi dari anak kecil, dari nenek-nenek, dari yang pokoknya wujudnya tuh perempuan pakai kemben terus tapi cuma rambutnya doang kelihatan gitu, dan sebenarnya sih kayak manusia pada umumnya gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak kelihatan aja kayak bukan kayak yang di televisi gitu. Jadi mungkin kalau yang di televisi gitu itu udah yang terlalu dilebih-lebihin ya. Tapi kalau yang selama pengalaman aku ini ya seperti kayak kita aja gitu, kayak manusia gitu. Mungkin itu entah makhluk astral atau misalnya kayak jin gitu kan, atau misalnya kayak mungkin arwah penasaran gitu kan. Karena rata-rata itu selama aku hidup ini tuh aku didatengin itu sama maksudnya makhluk-makhluk yang memang sama gitu juga kayak kita, cuman memang bedanya mereka itu pucat gitu kan. Jadi kayak lebih pucat mukanya, terus juga diam gitu ya, nggak ngomong sepatah kata pun, dengan pakaiannya tuh pakaian yang zaman dulu gitu guys. Jadi kayak misalnya kalau anak kecil tuh pakaiannya tuh cuman kayak pakai putih gitu lusuh, terus atau misalnya kalau yang perempuan tuh yang datang cuman pakai kemben aja gitu guys. Jadi kayak mungkin kalau kita kayak udah past life-nya gitu ya, jadi kayak untuk berapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun yang lalu gitu kan. Nah terus dari situ awalnya tuh aku kayak nggak nerima gitu guys kalau misal tuh aku punya maksudnya bisa kesensitifan aku ini untuk bisa ngerasain makhluk-makhluk halus. Nah tadinya tuh aku jujur gitu ya, setiap tidur tuh aku pasti nangis kayak orang namanya kita kayak diteror gitu kan. Jadi tiap mau tidur itu kayak ada aja gitu yang datang macem-macem gitu kan, walaupun mereka tuh hanya ngumpet di ujung tembok atau misalnya hanya berdiri di ujung tembok gitu. Walaupun yang mendekat itu ya cuman diam aja di depan kaki aku, karena kan kalau kita tidur itu kan lentang gitu kan. Nah terus ya kayak misalnya pakaiannya warna hitam kayak gitu, jadi kayak bukan yang serem-serem gitu guys. Kita makan lagi. Ini baru 2 suapan ya, lumayan udah pedes juga. Nah terus dari situ akhirnya aku mulai terbiasa gitu guys. Jadi kayak ya udahlah, mungkin mereka ingin ngasih tahu gitu kalau mereka tuh eksistensi mereka memang ada gitu di sini. Dan untuk sekarang ini, untuk sampai udah umur aku segini, walaupun aku masih suka didatengin sama makhluk-makhluk seperti itu, tapi kayak nggak sesering dulu gitu guys. Jadi kayak udah lebih menerima lah gitu kan. Nah dari itu aku juga pernah punya pengalaman yang emang bener-bener ini tuh kalau dibilang nggak masuk akal, tapi masuk akal gitu. Jadi nggak masuk akal itu aku pernah didatengin sama arwah yang baru meninggal. Arwahnya itu tuh minta tolong sama aku kalau dia tuh meninggal itu karena overdosis gitu guys. Jadi aku dikasih nomor telepon
Dan nomor teleponnya itu bukan zaman wartel ya guys ya, aku masih kelas 3 SMP zaman wartel gitu. Terus aku dikasih nomor teleponnya dan aku suruh nelfon gitu guys, suruh nelfon langsung ke wartel, disuruh arwah itu. Dan akhirnya bener dong, itu nyambung guys, langsung nyambung dengan sesuai nama yang dicari sama si arwah itu. Jadi ceritanya aku didatengin arwah gitu guys, terus dia tuh baru meninggal karena overdosis. Nah terus abis itu dia itu namanya, aku lupa namanya siapa gitu ya, karena pokoknya dia minta tolong telepon itu namanya Alam, jadi itu temennya gitu guys, namanya Alam. Nah si arwah penasarannya ini, arwah yang baru meninggal itu dia mahasiswa di Trisakti, rumahnya itu di Cijantung. Nah terus abis itu dia baru meninggal karena overdosis gitu guys. Tapi pas dia meninggal dia belum sempat minta maaf sama temennya itu. Karena apa? Karena dia sebenarnya tuh sama temennya itu kan dia tuh sahabatan nih, bestian lah gitu ya. Nah pacarnya itu punya hubungan sama si yang meninggal ini, anggaplah misalnya si Randy gitu guys. Nah terus si Randy ini belum sempat convention ya, mengatakan perasaannya gitu ke si Alam ini kalau dia itu sebenarnya udah mengkhianati temennya gitu. Jadi dia pacaran diam-diam sama ceweknya si Alam ini. Nah sampai akhirnya dia meninggal karena overdosis. Dan waktu itu dia bilang kuburannya di tanah kusir guys. Akhirnya dia kasihlah nomor teleponnya itu. Aku bilang terus aku harus apa gitu kan. Akhirnya dia kasihlah nomor teleponnya. Terus dari situ, dulu kan masih zaman wartel ya, dan aku tuh masih kayak percaya nggak percaya gitu. Nah dari situ akhirnya aku diantar lah sama mbak aku kan, dulu yang pernah kerja di rumah aku, ke wartel. Dan sambil kayak orang gemeteran gitu kan, ini apa sih, gue bilang sih misalnya ini tuh masuk akal nggak sih. Akhirnya aku ke wartel lah, aku sampai ya udahlah coba aja, aku telepon lah, aku sambungin tuh nomor. Dulu kan kalau Jakarta tuh masih 021 ya, 021797 misalnya. Aku sambungin lah, kalau bisa bicara dengan Alam yang mana. Nah memang si arwah penasarannya itu cerita kalau waktu itu tuh temannya tuh ada yang Alam gede, Alam kecil. Nah sementara aku disuruh ngasih permintaan maafnya tuh ke Alam yang gede, yang besar gitu. Jadi mungkin ada 2 nama Alam gitu ya. Akhirnya aku telepon, oh ke Alam yang besar, ya udah disambungin lah gitu kan. Halo ini siapa? Nah, aku juga bingung ya. Akhirnya aku bilang, iya aku ini Nisa, temennya teman kamu Randy gitu. Oh ya kenapa ya? Oh ya ini Randy mau nyampein pesan. Jadi aku cerita aja gitu kan. Lagi juga kan nggak akan nyambung gitu ya kalau misalnya orang awam kan dengar cerita pengalaman aku ini. Akhirnya aku bilang ke Alam ini, dia teman lo tuh udah meninggal, yang namanya Randy, karena overdosis baru gitu kan. Nah tapi Randy itu ngasih pesan ke gue lewat mimpi. Akhirnya aku bilangnya lewat mimpi kan, kalau misalnya tuh dia minta maaf selama ini tuh dia punya hubungan sama cewek lo gitu. Jadi kayak hubungan diem-diem gitulah, dia kayak selingkuh tapi kayak mengkhianati sesama temennya gitu kan. Serius? Randy udah meninggal, pantesan gue gak dapet kabar ya gitu. Ya ini gue kasih ini aja, terserah lo mau percaya apa enggak, gue juga gak percaya. Ya iyalah ya kan, kalau dibilang orang gila mana gitu yang dapat nomor telepon dari arwah penasaran terus ditelepon ke wartel dan itu nyambung gitu. Nah akhirnya dari situ ya udah aku bilang ya Randy mau ngasih minta maaf gitu kan sama lo, biar dia tenang gitu di alamnya dan dia bisa kembali maksudnya ke Maha Pencipta tuh dengan tenang gitu kan. Akhirnya ya udah Alam akhirnya oh iya ya sampaiin ya ke Randy ya, aku juga minta maaf, nggak apa-apa, maksudnya semoga dia tenang gitu kan. Ya udah gitu doang. Akhirnya itu kan yang nggak masuk akalnya aja itu nomor yang aku nggak tahu dari mana dan aku juga nggak kenal sama si Alam, tiba-tiba nyambung. Itu sih yang paling, pokoknya nanti ada deh di vlog yang di Trans TV setelah vlog ini ya. Pokoknya tungguin aja, stay tune aja guys. Aku pernah jadi narasumber di Trans TV Indigo. Nah akhirnya dari situ ya udah aku pulang kan. Terus dari situ pas aku pulang aku juga kayak merinding gitu kan, kayak yang ya Allah ini bener gak sih, ya Allah gue gila gak sih, pokoknya wah udah macem-macem sih. Tapi ada saksinya, ada mbak aku itu di samping dan dia aja sampai kaget-kaget, sampai kayak udah merinding gitu, nggak nyangka gitu kan. Akhirnya ya udah aku tidur, didatengin lagi lah sama si Randy itu. Dia bilang gini guys, makasih ya udah bantuin gue nyampain permintaan maaf gue sama temen gue Alam. Iya sama-sama. Terus emangnya aku saking penasarannya aku bilang, gue boleh nggak ngeliat muka lo? Jangan, lo jangan ngeliat muka gue, lo bakalan takut lah, maksudnya lo bakalan kebayang-kebayang gitu. Karena tuh pasti ya walau alam ya mungkin serem banget atau gimana. Terus akhirnya tapi gue
yang lebih merindingnya lagi apa coba guys, tapi gue pas lagi bantu gue ada kok di samping gue, dan itu langsung wah. Berarti pas aku lagi nelfon temannya si Alam itu, si Randy yang arwah penasaran yang meninggal itu ada di samping aku guys, ikut ngeliatin atau ikut ngedengerin. Akhirnya dia pamit, dia bilang dia mau pulang ke Tanah Kusir karena dia udah tenang, terus juga berat juga guys. Jadi katanya kalau dari apa, jadi kalau pas dari mungkin ya awal alam dari dia bilang katanya berat banget gitu, dia bisa sampai masuk frekuensinya ke dunia manusia gitu. Akhirnya dia pamitan dan dari situ udah selesai. Dan aku tuh masih megang nomor teleponnya itu kayak masih nggak percaya. Ya udahlah, tapi udahlah itu dijadiin pengalaman seumur hidup sih gitu. Kita sambil makan lagi ya guys, sampai lupa tadi mau nge-challenge. Nah ini aku mau cobain yang dimsum udang ini guys. Wah, makan. Ini dimsum udang kejunya bener-bener favorit banget sih. Kejunya tuh lumer banget loh. Wah, enak banget. Oke, kita lanjut lagi ya ceritanya. Nah, jadi mulai dari situ aku kayak udah bisa nerima gitu guys sama keadaan aku. Emang sih jujur capek banget, ibaratnya masalah di dunia aja belum selesai, pas lagi tidur aja masih dapat masalah-masalah tentang terhantu-hantuan gitu guys, atau kayak dunia lain, atau didatangin makhluk halus gitu kan capek gitu ya, kapan istirahatnya gitu. Tapi ya mungkin akhirnya ini udah jalan hidup aku gitu kan, bisa ngerasain makhluk-makhluk halus pada datang gitu. Dan aku tuh tipe orang yang highly sensitive person atau HSP gitu guys, jadi tuh bener-bener yang sensitif banget sampai bisa ngerasain tempat ini ada yang nggak enak atau yang janggal gitu, misalnya ke tempat makan atau tempat pokoknya something lah gitu ya, atau misalnya ngerasain energi orang gitu. Itu tuh kayak bener-bener, dulu tuh ada yang bilang namanya Kang Diki Zainal, mungkin kalian bisa search ya. Kang Diki Zainal itu dia ahli metafisika yang bilang kalau aku ini seperti parabola gitu guys. Jadi sensitif aku ini seperti parabola hingga bisa semua makhluk halus tuh nempel di badan aku gitu. Jadi kayak pada ngikut gitu guys. Jadi makanya aku selalu ngebersihinnya itu dengan mandi garam rukiah gitu. Sambil kita makan lagi ya. Pedesnya itu di level 8 ya. Pedesnya itu tuh mulai berasa di suapan ketiga sebenarnya. Minum dulu kali ya. Nah akhirnya Kang Diki Zainal itu bilang kalau aku tuh kayak parabola gitu guys. Jadi aku aja sampai kaget, capek dong ya jadi aku. Ya emang capek. Jadi jujur aku sebenarnya kayak bukan manusia normal pada umumnya manusia gitu guys. Jadi aku kayak bisa ngerasain kayak makhluk halus. Terus juga kayak misalnya aku tuh tidur aja sampai didatangin macam-macam makhluk halus. Awalnya itu mereka kayak malu-malu gitu guys, jadi kayak cuman misalnya punggungnya doang gitu, jadi kayak ngadep belakang, atau kakinya doang yang aku sempat pegang. Nah makin kesini nih sekarang ini aku makin ditunjukin tuh mukanya gitu kan, pokoknya pucet lah ya, namanya juga kan makhluk kayak gitu ya, tapi kayak manusia aja. Nah bahkan tuh di aku bikin vlog ini 3 hari yang lalu aja aku didatengin bapak-bapak, dan dia tuh kumisan, umurnya tuh masih sekitar 40-50an lah. Dia tuh pakai celana pendek, dan itu suasananya bener-bener kayak di kamar aku, tapi dia duduknya sila gitu. Dia datang ke aku, ya aku kayak wawancara aja gitu, kayak lagi nanya ke orang, bapak siapa gitu kan. Terus bapaknya bilang, aduh namanya nggak tahu siapa ya, karena kan kalau kayak gitu antara alam sadar sama alam bawah sadar gitu kan. Terus aku penasaran mau apa gitu kan. Terus maaf saya boleh tanya nggak, bapak meninggal kenapa? Tahu nggak dia jawabnya apa? Saya baru meninggal 5 menit yang lalu. Gimana nggak langsung merinding? Jadi tuh kayak alam sadar sama alam bawah sadar, antara mimpi sama nggak mimpi, gimana sih guys? Dan akhirnya di situ aku langsung kayak pengen buru-buru kalau kita mah kayak narik ini aku gitu, roh aku tuh ke alam nyata gitu. Akhirnya aku bilang, maaf ya Pak, saya belum bisa bantu. Bapak mohon maaf ya Pak, saya belum bisa bantu. Bapak mohon maaf aja ke Allah, minta ampun.
mudah-mudahan masih ada pintu tobat sebelum kiamat. Dan di situ pas aku narik diri sendiri ke alam sadar, itu aku langsung bengong gitu. Dan untungnya kadang tuh ibu aku masih ada di samping aku guys untuk nemenin. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak ada yang nemenin di kamar aku, itu mungkin aku dulu aja ya, aku bisa nangis-nangis guys dari kamar aku di atas turun ke bawah cuman buat nyamperin ibu aku sambil nangis-nangis. Dengan aku sering bilang apa, mami datangin hantu lagi, mami datangin lagi sama hantu, soal begitu. Capek banget sumpah. Nah akhirnya dari situ aku sempat kayak, oh ya udahlah, mungkin tadi aja mau nyampein pesan tapi aku udah keburu nggak kuat gitu. Jadi kayak gitu gimana sih guys, bener-bener kayak kita tuh ngerasa kita tuh kayak lagi berhadapan sama bukan manusia gitu. Dan itu yang bener-bener ini sih, kayak merindingnya itu bener-bener gimana sih ya, kayak lebih dari nonton film horor sebenarnya. Sambil kita makan lagi. Nah guys, ini dia yang level 8. Jadi ini untungnya tinggal dikit ya. Tapi lihat guys, ini cabenya lumayan banyak sih. Tapi nggak sebanyak yang aku beli di Pati Ukur. Untuk pangsitnya. Ya kalau menurut aku ini nggak begitu pedes ya guys. Jadi beda banget sama mie gacan yang di cabang di Pati Ukur. Itu pedesnya bener-bener, cabenya itu sealaihim. Kalau ini kalau menurut aku nggak terlalu banyak guys. Jadi kayak level berapa ya? Kayak level 4 kayaknya deh, bukan level 8. Apa salah ya? Jangan-jangan dikasih orang yang level 8. Hal yang sekarang udah bisa aku kendaliin tuh ya salah satunya kayak udah, kalau misalnya didatangin sama makhluk-makhluk gitu ya paling pas kebangun gitu langsung baca ayat kursi kayak gitu guys. Karena jujur aja gitu ya, kayak aku juga capek gitu, kenapa sih mesti aku yang seperti ini. Tapi akhirnya ya kembali lagi ya, mungkin ini udah jalan takdir aku gitu. Makanya aku salah satunya bikin vlog YouTube itu pengen sharing juga guys, salah satunya seputar pengalaman indigo aku gitu guys. Jadi kalau anak indigo itu bukan ini ya, kayak bukan paranormal atau dukun, bukan kayak gitu guys. Jadi emang mereka itu sensitif gitu guys. Makanya tuh aku kalau dulu ya, aku sering banget kesurupan gitu guys. Jadi kayak hampir tiap pulang dari tempat manapun itu aku pasti kayak kesurupan gitu. Jadi ada aja gitu yang aku bawa. Makanya tuh dulu kan masih ada almarhum ayah aku ya. Nah almarhum ayah aku tuh selalu kasih apa, kalau kita mah doa gitu guys untuk bisa ngeluarin itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu aku udah bisa untuk apa, mengendalikan hal-hal seperti itu. Jadi kayak udah di luar kendali aku yang tadinya aku sama sekali nggak bisa ngendaliin. Sekarang tuh alhamdulillah tuh udah bisa lebih kayak mengisi diri lah gitu. Karena kan kembali lagi ya, kayak tadi aku bilang, indigo itu bukan paranormal atau dukun. Jadi mereka tuh sensitif, katanya sih termasuk gangguan jin gitu guys. Yang dulunya tuh leluhurnya itu pernah punya perjanjian sama makhluk halus. Akhirnya pas nenek moyang kita sudah meninggal atau yang leluhur di atas sudah meninggal, dia akan cari penerusnya gitu. Nah makanya ke anak cucunya yang sensitif, misalnya kayak seperti aku gini sensitif. Nah mungkin dulunya nenek moyang aku atau leluhur aku pernah punya perjanjian sama makhluk halus gitu guys. Jadi kayak semacam gangguan jin sebenarnya. Nah akhirnya carilah anak cucunya itu yang dia tuh memang punya sensitivitas tinggi itu. Nah makanya akhirnya aku kayak bisa ngerasain kehadiran makhluk halus atau didatangin makhluk halus, atau misalnya kayak apa buat orang-orang meninggal. Tapi itu sama sekali aku nggak minta gitu guys. Jadi datangnya itu mereka ya udah tiba-tiba aja kayak tamu nggak diundang, jadi kayak di Lampung gitu. Ternyata aku udah nanya ustadz, kiai, bahkan aku udah uruqyah kemana-mana sampai ke klinik Pak Tom dulu yang ada di, kalau nggak salah tuh di jalan apa ya, klinik Pak Tom tuh di Cempaka Putih. Itu jadi kayak ahli metafisika gitu yang untuk bisa kayak ngetes aura gitu. Nah aku tuh termasuk yaitu dengan sensitivitas tinggi dan juga makhluk nocturnal atau makhluk yang aktif di malam hari. Biasanya nih pangsitnya ini udah habis duluan, tapi ini malah masih ada sisanya. Udah sih pedas gitu, tapi nggak yang parah banget gitu. Nah
Nah, jadi buat kalian yang juga pernah ngalamin hal yang sama seperti aku, atau dari kecil hidupnya tuh udah yang super sensitif banget, apalagi sama hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Jadi kalau menurut aku itu ya kita perkuat iman gitu guys, atau perbanyak ibadah, karena kalau badan kita kosong itu mereka tuh mudah gitu guys untuk masukkan ke dalam tubuh kita gitu. Jadi ya aku paling dijaganya itu dengan zikir, atau misalnya tuh sering mendengarkan murotal Al-Quran atau MP3 kayak gitu guys, karena mereka itu memang sukanya tuh sama orang-orang yang sensitif gitu. Jadi kayak mereka tuh tahu gitu, kayak energi kita tuh kayak ketarik gitu guys. Nah, aku tuh kalau dulu kan masih apa ya, kalau dibilang kayak masih mencari jati diri, jadi kayak masih kosong gitu. Nah itu yang makanya bikin aku tuh suka kesurupan. Jadi makanya kurang zikir kayak gitu-gitu, itu badan aku tuh jadi nggak bikin panas mereka gitu. Nah, sampai ibaratnya semua ustadz juga kan udah diruqyah segala macem gitu, ya tetap aja kata si jin nasab yang ada di badan aku itu terlalu kuat gitu. Jadi makanya sekarang ya paling akhirnya aku bisa ngendaliin, cuman ya emang gitu, aku jadi kayak nggak bisa kayak orang pada umumnya gitu guys. Jadi karena saking terlalu sensitif ya, jadi kayak mau masuk restoran atau bisa mau makan di sini tuh kayak udah bisa ngerasain hawanya gitu ya. Maaf gitu kalau misalnya yang pakai penglaris, atau misalnya kayak ada yang nggak wajar tuh udah nggak enak aja gitu di badan aku. Atau misalnya aku ketemu sama orang yang dia sefrekuensi, atau misalnya orangnya itu kayak manipulatif gitu, misalnya dia sepertinya kayaknya baik tapi kayak ada energi yang bertolak belakang gitu sama aku, kayak ada yang energi janggal. Nah itu aku bisa ngerasain sampai kayak apa, bukan ngebaca orang ya, sebenarnya aku nggak mau ya kalau nggak minta dibuka gitu untuk bisa ngebaca orang, tapi ya setiap ada orang baru ketemu tuh kayak bisa langsung ngerasain kayak orang nge-screening gitu guys, kayak orang bisa apa, kalau kita tuh kayak apa istilahnya, kalau yang dari atas tubuh sampai itu kayak di itulah kayak di screen gitu kan, kayak di screening gitu. Cuman aku sebenarnya lagi berusaha untuk mengobatin gitu guys, untuk bisa nyembuhin biar nggak terlalu sensitif. Karena apa? Karena ya itu aku akhirnya membatasi diri untuk tidak bisa seperti manusia pada umumnya, karena ya itu dia energinya itu yang terlalu besar. Sampai akhirnya aku sekarang lagi coba untuk bisa mengendalikan diri aku dan bisa menormalkan diri aku gitu. Jadi makanya salah satunya aku bikin vlog YouTube ini supaya aku tuh bisa lebih kalau kita tuh bisa lebih berbaur gitu dengan dunia manusia gitu guys. Jadi kayak aku tuh harus bisa lebih alam sadarnya itu dikuatin gitu, karena yang terlalu aktif itu justru alam bawah sadar aku kayak gitu guys. Tinggal satu lagi. Ya guys, yang terakhir makan. Nah guys, akhirnya aku selesai juga cobain mie gacoan level 8-nya. Nah, jadi terima kasih banyak ya guys ya sudah mau nonton vlog aku dari awal sampai akhir dan sudah mau mendengarkan cerita indigo aku atau pengalaman indigo aku nih guys. Nah, nanti setelah vlog ini aku akan kasih lihat ke kalian kalau aku tuh waktu itu pernah jadi narasumber di Metro TV, Trans TV sama Trans 7. Tapi mohon maaf banget kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan ya guys. Nah, akhirnya selesai juga vlog aku dan terima kasih banyak sudah menonton. Jadi nanti tunggu aja ya vlog aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Anissa Salina. Sampai jumpa.